12 santri Al-Muhajirin Desa Yanuwelo hataman Al-Quran. Taman Pengajian Al-Quran atau TPA Al-Muhajirin Yanuwelo melaksanakan khataman Al-Quran dan wisuda 12 santri Angkatan 2 tahun 2021 di Desa Administrasi Yanuwelo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Yanuwelo, Sarisa Tiruhua mengatakan, pembinaan agama merupakan peran fundamental terhadap masa depan anak, seperti halnya baca dan tulis Al-Quran. Sarisa berharap Al-Muhajirin agar terus berkontribusi dalam pembinaan baca Al-Quran, sehingga anak-anak di Yanuwelo tidak ada yang sampai tidak bisa membaca Al-Quran. Dikatakan Al-Quran adalah tuntutan bagi umat Islam untuk mendapatkan jalan kebenaran di dalam kehidupan. Kecintaan terhadap Al-Quran harus sudah dipupuk sejak dini, salah satunya belajar di lembaga pendidikan non-formal seperti TPA Al-Muhajirin. Sarisa mengingatkan 12 santri tidak terhenti untuk membaca Al-Quran setelah hatam, akan tetapi semakin cinta untuk membacanya setiap hari, serta meningkatkan kualitas bacaannya. Tihurua juga mengapresiasi warga setempat karena menyambut kegiatan hataman, karena sebelum puncak acara, masyarakat bersama-sama mengantar para santri ke rumah guru mengaji dengan iring-iringan hadrat dan solawat. Kalau saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya negeri administratif Yanuwelo, barangkali tidak ada batasnya. Bukan hari ini saja mereka sampai di sini untuk mempelajari Al-Quran, tapi barangkali di sela-sela kehidupan sampai seterusnya itu Al-Quran itu selalu dibaca, supaya kita bisa menghidupkan suasana di dalam rumah santri masing-masing. Dan lebih khusus lagi kepentingan negeri ke depan, masalah barangkali ada santri-santriwati yang punya keahlian dalam mengolah Al-Quran, bisa dilibatkan dalam STQ atau tingkat kecamatan atau sampai tingkat kabupaten. Sementara itu Ahmad Tihurua, guru ngaji TPA Al-Muhajirin mengatakan, kegiatan hataman Al-Quran penting karena dapat meningkatkan motivasi anak-anak dalam mengamalkan dan salah satu cara menyukseskan gerakan kembali kepada Al-Quran. Ya, alhamdulillah, puji syukur ya Allah SWT, agar rahmat. Terus terang aja harapan beta itu untuk adik-adik ini ke depan lebih meningkatkan punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara selalu mengaji dan mengaji. Alhamdulillah juga bahwa selama kurang lebih 1 tahun ini beta binado untuk khatam Al-Quran ini, walaupun memang mereka ini beta punya orang lain punya didik, tapi percaya untuk beta untuk binado untuk persiapan khatam Al-Quran. Malas-malas, bikin beta juga capek. Makanya tadi beta sangat sangat terharu dengan keadaan tadi. Alhamdulillah bacanya suaranya pas, apa yang beta sampaikan untuk sampaikan juga pas. Makanya beta terharu sehingga beta tadi punya tangisan hati kita tadi. Alhamdulillah. Apalagi di tengah. Ia juga berpesan kepada anak-anak yang hatam Al-Quran untuk terus membaca, mempelajari, mengamalkan, serta mensiarkan Al-Quran di dalam kehidupannya. Sebab kata dia, jika dunia tidak memiliki fondasi dari ajaran Al-Quran, tentu hidup dan perilaku siswa menjadi hampa dan tidak terkontrol karena tidak dilandasi dengan ajaran Islam yang kokoh. Ia menilai ketika siswa telah menamatkan Al-Quran akan memotivasi diri untuk mempelajari dan mengamalkan lebih dalam ajaran Islam sehingga membuat kehidupan mereka lebih tertata dan menjadi teladan di masa depan. Kepada para orang tua, mereka juga diminta agar senantiasa mendorong anak-anak menjadi hafiz atau penghafal Al-Quran.